ini saya akan menjelaskan tentang analisis Growth and Profit Model of Service Quality and bauran pemasaran merek Pandora. Growth and Profit Model of Service Quality atau sering disebut sebagai model kesenjangan dalam kualitas layanan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kesenjangan pelanggan, kedua adalah kesenjangan pengetahuan, ketiga adalah kesenjangan kebijakan, keempat adalah kesenjangan penyampaian, dan yang terakhir adalah kesenjangan komunikasi. Yang pertama, saya akan membahas Customer Satisfaction Gap, yaitu adalah kesenjangan pelanggan. Apa sih kesenjangan pelanggan itu? Kesenjangan pelanggan itu adalah ketika apa yang diharapkan pelanggan itu berbeda dengan apa yang mereka alami. Contoh singkatnya, seperti seorang pelanggan itu mengharapkan layanannya itu cepat, namun merasa menunggu terlalu lama. Dan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah perusahaan harus meningkatkan kualitas layanan mereka melalui pelatihan staf dan mempercepat proses pelayanan agar sesuai dengan harapan pelanggan yang menginginkan kecepatan dan kenyamanan. Yang kedua adalah knowledge gap. Knowledge gap ini adalah kesenjangan pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan ini adalah di mana bisnis itu tidak sepenuhnya memahami apa yang diinginkan pelanggan. Contohnya itu, sebuah toko itu ngira nih pelanggan itu menginginkan ponsel yang murah, tetapi sebenarnya mereka itu menginginkan fitur yang lebih baik. Dan hal apa sih yang jadi solusi dalam permasalahan ini adalah perusahaan itu harus memahami kebutuhan pelanggan itu secara akurat. Perusahaan itu harus rutin melakukan survei dan riset pasar agar keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan asumsi semata, melainkan data dan fakta di lapangan. Selanjutnya adalah policy gap. Policy gap adalah kesenjangan kebijakan, di mana manajemen itu mengetahui kebutuhan pelanggan, namun tidak menetapkan aturan yang tepat untuk memenuhinya. Contohnya adalah perusahaan itu mengetahui bahwa pelanggan itu menginginkan pengiriman yang lebih cepat, tetapi tidak membuatkan perubahan untuk mempercepatnya. Dan solusi yang harus dilakukan perusahaan adalah ketika perusahaan itu mudah memahami keinginan pelanggan, mereka sudah melakukan riset pasar. Seharusnya manajemen itu harus segera menyesuaikan kebijakan internal seperti memperbaiki sistem operasional atau menambahkan sumber daya agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Dan yang keempat adalah delivery gap. Jadi delivery gap ini adalah kesenjangan pengiriman, yaitu di mana standar telah ditetapkan, namun karyawan ini tidak memenuhinya. Contohnya itu sebuah perusahaan itu menjanjikan dukungan pelanggan itu 24/7, tetapi staf itu tidak tersedia di malam hari. Dan solusi dalam permasalahan itu adalah perusahaan itu harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan, memastikan setiap karyawan itu mematuhi standar operasional, dan memberikan pelatihan jika diperlukan agar layanan yang diterima oleh pelanggan itu sesuai dengan yang dijanjikan oleh perusahaan. Yang kelima adalah communication gap, di mana itu adalah kesenjangan komunikasi. Bisnis yang menjanjikan sesuatu dalam iklan tetapi tidak memberikannya kepada customer. Contohnya itu suatu iklan itu menunjukkan aksesoris gratis dengan ponsel, tetapi aksesoris tersebut tidak disertakan saat dibeli. Jadi solusinya adalah tim pemasaran perusahaan harus menyampaikan informasi produk secara jujur dan realistis. Semua janji dan klaim yang dibuat dalam promosi harus benar-benar bisa direalisasikan saat pelanggan itu melakukan pembelian secara langsung. Saya akan membahas soal yang kedua, yaitu buatlah analisa bauran pemasaran merek perhiasan internasional asal Denmark. Perhiasan tersebut bernama Pandora. Pandora adalah sebuah merek perhiasan asal Denmark yang didirikan pada tahun 1982 oleh Vera Enevoldsen dan istrinya di kota Copenhagen. Awalnya mereka itu memulai usaha itu sebagai toko kecil yang menjual perhiasan impor dari Thailand. Namun seiring waktu mereka mulai merancang dan memproduksi perhiasan sendiri dengan fokus pada desain yang elegan dan dapat disesuaikan oleh pelanggan. Salah satu inovasi terbesar dari Pandora adalah gelang charm, di mana gelang itu dihiasi oleh gantungan kecil yang memiliki berbagai bentuk dan makna. Pelanggan dapat memilih charm berdasarkan cerita hidup mereka, seperti ulang tahun, cinta, perjalanan, atau keluarga. Hal ini menjadikan setiap perhiasan Pandora bukan hanya aksesoris, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan identitas dan kenangan pribadi. Kini Pandora telah berkembang menjadi salah satu merek perhiasan terbesar di dunia dengan kehadiran lebih dari 100 negara dan ribuan toko resmi.
Meskipun telah menjadi merek global, Pandora tetap mempertahankan nilai keaslian kualitas. Sebagai besar produk distribusi di Thailand dengan standar tinggi namun tetap terjangkau di banyak kalangan. Pandora dikenal tidak hanya dengan keindahan desainnya, tetapi juga karena kemampuan menciptakan ikatan emosional antara perhiasan dan pemakainya. Kali ini saya akan membahas bauran pemasaran dari Pandora. Yang pertama adalah produk, di mana Pandora ini mengedepankan produk perhiasan yang dirancang dengan kualitas tinggi dan sentuhan seni tangan. Kedua, produk utama meliputi gelang, liontin, cincin, kalung, dan anting yang dapat dikontaminasi sesuai dengan preferensi pelanggan. Terus Pandora juga fokus pada penggunaan material yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan seperti emas daur ulang dan berlian hasil laboratorium. Dan selanjutnya adalah produk terus dikembangkan sesuai dengan tren dan permintaan pasar dengan inovasi berkelanjutan. Analisa produk ini bisa kita lihat langsung dari web Pandora, di mana sudah saya cantumkan seperti yang ada di slide. Yang pertama kita akan bahas di mana produk dari Pandora ini tuh terdiri dari perhiasan, gelang, cincin, anting, kalung, dan liontin. Kami memberikan wanita cara untuk mengekspresikan berbagai sisi dari mereka. Jadi itu adalah analisis langsung dari produk, bahwa Pandora ini tuh mereka nggak tahu kalau mereka tuh menjual perhiasan, gelang, cincin, dan anting, kalung. Saya juga ada melihat di mana di Pandora itu mereka tuh menjelaskan pada tahun 2024 Pandora itu telah mencapai cakupan listrik yang terbarukan sebesar 100% di seluruh operasi Pandora sendiri. Pada tahun 2004, Pandora itu telah mengurangi emisi dari operasi sendiri sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2019. Mayoritas emisi operasional Pandora itu berasal dari penggunaan listrik, dan Pandora terus berupaya untuk menerapkan langkah-langkah penghematan energi baru di seluruh toko, kantor, fasilitas, kerajinan, dan pusat distribusi oleh Pandora. Dan yang poin yang ketiga adalah Pandora itu fokus pada penggunaan material yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan seperti emas daur ulang dan berlian hasil dari laboratorium. Dan ini bisa kita lihat langsung dalam webnya Pandora. Keberlanjutan yang disebut adalah kami akan mendaur ulang hampir 100% dari 4 aliran limbah utama kami, yaitu gipsum, kaca licin, dan karat melalui kerjasama dengan industri lain. Di web Pandora juga mereka tuh mengatakan kalau mereka menerapkan kontrol ketat atas penggunaan bahan kimia dalam proses produksi kami. Dampak yang terkait dengan air limbah dan bahan kimia dikontrol dan ditangani sesuai dengan standar internasional. Ini termasuk pencatatan data konsumsi air secara berkala dan pembatasan penggunaan sumber daya air waduk dengan cara daur ulang. Kami juga melatih karyawan di fasilitas produksi untuk penanganan tumpahan bahan kimia secara berbahaya dan pengendalian air limbah dan limbah bahaya lainnya. Semua air limbah di fasilitas produksi diukur kualitasnya dan diolah melalui sistem pengolahan air limbah gedung serta sistem pengolahan kawasan industri sebelum dibuang menjadi sumber air setempat. Untuk info yang lebih lengkapnya lagi, saya sudah mencantumkan link di mana tempat kondisinya sumber-sumber yang saya dapatkan di situs Pandora secara langsung. Selanjutnya kita akan bahas poin kedua, yaitu harga top price, di mana Pandora ini menggunakan strategi harga yaitu affordable luxury, yaitu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang dapat dijangkau oleh segmen pasar menengah. Yang kedua adalah harga yang disesuaikan dengan jenis produk, material, dan koreksi khusus, memberikan variasi harga agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Terus pricingnya juga mempertimbangkan lokasi geografis dan daya beli daya pasar lokal. Di web Pandora juga mengatakan kalau Alexander Lacik sebagai presiden dan CEO dari Pandora itu mengatakan, kami sangat senang mengonfirmasi bahwa Pandora memiliki jalur pertumbuhan. Kami memiliki banyak peluang yang belum dimanfaatkan dalam bisnis inti kami saat ini, dan peluang tersebut akan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang. Tujuan kami adalah menjadi merek terbesar dan paling diminati di perhiasan, yang dimana harganya yang terjangkau dan semua kalangan bisa menggunakannya. Di web Pandora juga ada menjelaskan kalau Pandora adalah merek yang mewah, yang global, yang terjangkau, yang memiliki tingkat kesadaran konsumen yang tinggi, ekuitas merek yang kuat,
dan basis pelanggan yang loyal. Untuk memastikan Pandora juga memenangkan hati generasi baru, perusahaan juga akan terus berupaya untuk meningkatkan gaya tarik merek dan menciptakan dunia visual yang ikonik dengan komunikasi yang autentik dan relevan secara budaya. Selanjutnya adalah tempat atau place. Pandora memiliki jaringan penjualan luas lebih dari 100 negara, terdapat lebih dari 6.700 titik penjualan, termasuk sekitar 2.700 toko konsep yang dimiliki dan dioperasikan sendiri oleh lewat waralaba. Toko konsep dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang profesional dan nyaman dengan staf yang ahli. Pandora juga hadir secara online melalui situs resmi di berbagai platform e-commerce, dan pendekatan omnichannel memungkinkan pelanggan memilih cara belanja yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Di situs Pandora tersendiri, mereka juga mengatakan kalau hal tersebut sudah tercantum seperti yang sudah saya cantumkan di PPT, yang dimana terdapat 100 negara melalui 6.800 titik penjualan, termasuk lebih dari 2.700 toko konsep yang berkantor pusat di Copenhagen, Denmark. Pandora juga mempekerjakan 37.000 orang di seluruh dunia dan membuat perhiasan hanya menggunakan perak dan emas daur ulang. Untuk info selanjutnya bisa dilihat langsung di situs yang telah saya berikan linknya langsung di PPT. Sekarang kita masuk ke dalam promosi atau promotion, di mana Pandora menggunakan public relation untuk membangun hubungan baik dengan publik yang menciptakan citra positif. Mereka juga mengadakan konferensi pers, berpartisipasi dalam acara sponsor, dan merilis materi tertulis seperti majalah digital yang tersedia dalam beberapa bahasa untuk menjangkau customer global. Pandora juga menawarkan berbagai promosi penjualan seperti diskon musiman, hadiah gratis dengan pembelian tertentu, dan program loyalitas. Pandora juga memanfaatkan media sosial, aplikasi seluler, dan platform digital lainnya untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan. Mereka juga menggunakan teknologi seperti augmented reality untuk memungkinkan pelanggan mencoba perhiasan secara virtual dan memberikan rekomendasi produk yang disukai oleh customer. Pandora juga beriklan melalui beberapa saluran seperti media cetak, televisi, dan digital. Mereka juga bekerja sama dengan influencer dan selebriti untuk meningkatkan visibilitas merek dan menjangkau customer yang lebih luas. Hal tadi itu bisa kita lihat langsung di webnya, sudah saya cantumkan linknya di Canva, di PPT-nya langsung ya, dimana Pandora itu juga melakukan siaran pers, dimana itu kayak berita, dimana itu setiap apa yang mereka lakukan itu semua terupdate di sana. Pandora juga menghargai loyalitas pelanggannya, dimana 1 poin untuk setiap barang yang dibeli dengan nilai minimum $95. Setiap pelanggan juga akan mendapatkan 9 poin. Tapi kalau harganya itu lebih dari situ, mereka akan mendapatkan semakin banyak poinnya. Dan poinnya itu gunanya apa? Nanti bisa ditukarkan dengan barang-barang yang ditawarkan oleh Pandora tersendiri. Selanjutnya adalah orang atau people, di mana Pandora ini fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama staf toko yang berperan langsung dalam pelayanan pelanggan, terus pelatihan insentif yang diberikan agar karyawan juga dapat memberikan pengalaman berbelanja yang personal dan memuaskan. Seperti yang sudah saya cantumkan linknya di PPT, itu adalah sumber langsung dari web Pandoranya, di mana orang Pandoranya itu melakukan pengembangan dan pelatihan langsung untuk karyawannya, di mana mereka juga menciptakan kondisi kerja yang adil dan juga targetnya itu keberagaman tanpa melihat bulu. Bukti fisik atau physical evidence, yang mana itu desain toko Pandora ini mencerminkan citra merek yang modern, elegan, dan ramah lingkungan. Display produk dan pencahayaan di toko ini diatur agar memperlihatkan koleksi perhiasan dengan optimal. Staf toko juga terlatih memberikan layanan informasi yang membantu pelanggan itu untuk membeli produknya itu secara mudah, dan kemasan perhiasan dirancang secara estetik dengan kesan mewah dan eksklusif yang meningkatkan pengalaman dan menerima atau memberikan hadiah. Terus desain toko ini juga memberikan kemasan kayak mendukung identitas merek yang meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini adalah sumber yang langsung dari web Pandoranya. Contoh singkatnya seperti sirkulitas sebagai prioritas. Untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam, Pandora itu berkomitmen untuk membeli 100% perak dan emas daur ulang untuk pembuatan perhiasan pada tahun 2025. Yang terakhir adalah proses, yaitu ada produksi perhiasan dilakukan di fasilitas utama di Thailand dengan kombinasi tradisi dan teknologi modern, serta proses produksi berlangsung sekitar 4 bulan.
Pandora juga menggunakan bahan berkualitas tinggi yang berkelanjutan, termasuk perak emas daur ulang, serta berlian hasil laboratorium dengan penggunaan energi terbarukan. Perusahaan juga menerapkan pengelolaan limbah yang ketat dengan mendaur ulang hampir 100% limbah utama dan menjalankan program daur ulang di pusat distribusi. Penggunaan air dan bahan kimia dikontrol sesuai dengan standar internasional ISO 14001 untuk memastikan produksi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Di web Pandora kita bisa lihat langsung di bagaimana cara mereka itu untuk mengelola limbah mereka dengan ramah lingkungan.